Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liman nahtadiya an hadarallahu ta'ala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul untuk mendengarkan yakninya tausiah singkat. Banyak Allah tidak memberikan nikmat yang terbaring lemah di rumah sakit, yang terbaring lemah di rumah karena Allah tidak memberikan nikmat sehat. Ibu, maka bersyukurlah kita limpahan rahmat Allah ini, Bu. Hadirin yang berbahagia. Kemudian salawat dengan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita rasakan saat ini, Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia. Tak lupa khususnya Al-Fakir, marilah kita sama-sama kita tingkatkan keimanan kita dengan cara menjauhi segala apa yang dilarangan oleh Allah dan menjalani semua perintah-perintah yang Allah perintah. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita membahas tentang babul fiqh. Yang pertama tentang toharah. Toharah ini artinya apa? Mensucikan. Dalam fikih, pembahasan ibadah ini selalu dimulai dengan taharah. Karena ibadah badan yang paling utama adalah salat, sedangkan salat tidak sah tanpa bersuci. Bahasan kita tentang taharah, ya. Apa sih mengenai taharah ini? Apa arti taharah itu? Secara bahasa, arti toharah ini artinya kebersihan atau kesucian. Sebenarnya ini dalam bahasan fikih. Apa sih kalau menurut syariatnya toharah ini adalah melakukan sesuatu perbuatan sehingga seorang menjadi boleh melaksanakan salat. Perbuatan yang dimaksud adalah wudu, mandi wajib, tayamum, dan menghilangkan najis. Kemudian ada beberapa air yang boleh kita pakai untuk bersuci. Apa sajakah itu? Ada yang tahu? Yang pertama adalah air hujan. Yang kedua adalah air laut. Yang ketiga adalah air sungai. Yang keempat adalah air sumur. Yang kelima adalah air mata air. Yang keenam air salji. Yang ketujuh adalah air es yang turun dari langit. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Semua air yang turun dari langit atau muncul dari bumi dalam bentuk alami sesuai dengan asal ciptaannya, hukumnya suci dan mensucikan, bisa kita pakai menjadi untuk wudu. Ya. Nanti kita akan bahas beberapa pembagian air. Begitu. Ada beberapa pembagian air ini dalam ilmu syar'i fikih. Dari segi hukumnya terbagi menjadi 4.
Apa saja ya nih? Yang pertama, air suci dan mensucikan. Penggunanya tidak makruh. Inilah air yang dimana terbaik dalam wudu dan mandi. Air murni atau mutlak, yaitu air yang tidak terikat sifat tertentu selain sifat air yang asli. Sifat air asli itu apa? Warnanya tidak berubah, tidak berbau, dan tidak berwarna. Contoh, apa sih air mensucikan ini? Contoh, air hujan, air sumur, air laut, dan air-air yang kita sebutkan tadi di atas. Air mutlak itu sah dipakai untuk bersuci tanpa keraguan. Kemudian yang kedua adalah air suci mensucikan tetapi makruh digunakan. Dia air suci tapi mensucikan, tapi hukumnya makruh. Apa saja itu? Ini adalah air, kalau dalam bahasanya adalah air musyammas, yakni air yang dipanaskan oleh matahari di daerah yang panas dalam wadah yang logam yang bisa berkarat, kecuali wadah emas dan perak. Hukumnya makruh. Ini hanya berlaku untuk digunakan ke tubuh karena khawatir terkena penyakit belang. Dan ini tidak makruh dipakai dalam mensucikan pakaian. Rahimakumullah. Menurut sebagian ulama, termasuk Imam Nawawi, tidak makruh secara mutlak, namun pendapat makruh tetap dikenal dalam mazhab. Jadi semua mazhab mengatakan makruh. Termasuk makruh pula air yang sangat panas ataupun air yang sangat dingin, karena mengganggu kesempurnaan pelaksanaan wudu. Itu tadi air suci mensucikan, tapi hukumnya makruh. Lalu apalagi sih? Yang ketiga adalah air suci tapi tidak untuk mensucikan. Apa airnya ini? Air yang tidak boleh kita pakai dengan wudu, mandi wajib, tetapi tetap dihukum suci. Apa saja air yang di dalamnya ini? Termasuk air musta'mal. Ma huwa musta'mal itu? Air yang pernah dipakai mengangkut hadas atau menghilangkan najis selama tidak berubah sifatnya, warna dan bau. Air musta'mal. Air yang kita sudah pakai dalam berwudu ini kita tampung, tapi tidak dengan 2 kula. Maka itu hukumnya air suci, tapi tidak untuk mensucikan. Begitu. Kemudian air yang berubah karena bercampur benda suci. Misalnya air teh. Tidak boleh kita pakai dengan wudu, tapi airnya suci. Air yang berubah karena sabun terlalu banyak, itu juga tidak boleh. Tapi jika perubahan air masih sedikit dan nama airnya tetap berlaku air suci, air itu masih suci dan mensucikan. Misalnya air yang tercampur sedikit sabun sehingga seorang masih memakainya airnya saja. Gitu. Airnya, atau kalau boleh dikata air yang sudah lewat dari 2 kula itu airnya suci. Ya, nanti kita bahas 2 kula itu seberapa. Nanti akan kita bahas, teman-teman. Lalu air yang tidak boleh dipakai mensucikan dan tidak suci.
Ya. Ada dua keadaan. Air yang sedikit atau kurang dari 2 kulah. Nah, ini dia. Sekitar kalau menurutnya 216 liter. Jika terkena najis meskipun tidak berubah rasa dan bau, warnanya hukumnya menjadi muntah najis. Jadi airnya kurang dari 2 kulah ya. Itu disebutnya air najis. Kecuali jika najisnya berupa bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir, seperti lalat, jika asalnya tidak berubah air. Kedua, najis yang sangat kecil sampai tidak terlihat mata. Seperti misalnya lalat hinggap di kotoran, kemudian hinggap di air, sedikit najis di kaki, lalat itu tidak terlihat sehingga tidak membuat air itu najis. Kemudian air banyak atau 2 kulah atau lebih. Jika terkena najis air ini tetapi tidak berubah dengan 3 sifat itu, bau, rasa, warna, hukumnya tetap suci dan mensucikan. Tapi jika berubah sedikit saja, maka hukumnya menjadi muntah najis. Ini ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana apa sih ukuran 2 kulah itu? Ukuran 2 kulah menurut pendapat jumhur ulama sekitar 500 rits Baghdad. Dalam ukurannya kurang lebih ya 216 liter. Gitu. Ukuran 2 kulah ini 216 liter. Ada satu pembahasan yang jarang disebut. Nih, ada satu lagi. Air ini mensucikan, tetapi haram digunakan. Apa itu? Misalnya air yang menggunakan air yang bukan hak, atau menggunakan air wakaf untuk minum saja, tapi tidak dipakai dengan wudu. Airnya secara zatnya mensucikan, tetapi memakainya haram karena mengambil haknya orang. Itu hati-hati para permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi pembahasan air kita. Cukup sekian untuk pembahasan air. Insya Allah kemukanya kita akan membahas tentang bab wudu, tayamum, dan setelahnya bab sholat dan lain sebagainya. Akan terus bersambung. Adakah mengerti tentang air tadi? Demikian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita yang ingin mempelajari agama. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Silahkan tafadhal masykur. InsyaAllah kita akan lanjutkan beberapa part tentang bab wudu, kemudian bab tayamum, kemudian bab mandi, kemudian bab sholat, kemudian bab dan lain sebagainya sampai dengan selesai dengan kitab fikih yang kita harus selesaikan tentang ibadah, fiqhul ibadah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan yang salah pun mohon dikoreksi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.